Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarulibat dengan NIM 212410102040 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan review kembali mengenai materi yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Namun, untuk materi kali ini akan sedikit ada tambahan dari saya. Untuk jelasnya, saya akan share screen. Nah, untuk penjelasan kali ini yaitu tentang sama untuk studi kasusnya yaitu tentang bengkel, di mana dalam tugas kali ini terdapat 5 soal yang ada, yaitu yang pertama memberi nama relationship, yang kedua menentukan optionality dari relationship yang ada, yang ketiga menentukan cardinality dari tiap entity yang terlibat, yang keempat membuat IRD, yang kelima membaca relationship dengan IRDs. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari soal yang ada. Yang pertama yaitu beri nama relationship. Nah, di sini terkait tugas minggu lalu, saya sedikit ada tambahan di sini, di mana saya akan menjelaskan nama-nama relationship yang ada atau yang bisa dihubungkan. Yang pertama yaitu bengkel dan bengkel. Bengkel dan bengkel ini tentunya tidak ada relasi ya. Jadi makanya di sini kolom yang berwarna biru saya blok. Nah, yang pertama yaitu bengkel dan juga mekanik. Bengkel dan mekanik ini bengkel memiliki mekanik, sedangkan mekanik ini bekerja di bengkel. Yang kedua yaitu bengkel dan penjualan. Di sini bernama bengkel pastinya melakukan penjualan. Kemudian kendaraan. Kendaraan dengan pemilik kendaraan pastinya ada namanya, yaitu kendaraan ini dimiliki oleh pemilik kendaraan. Nah, kemudian kendaraan dengan merek, ini kendaraan mempunyai merek. Jadi setiap kendaraan tentunya ada merek tersendiri. Kendaraan dan juga warna. Ini namanya yaitu memiliki, karena kendaraan pasti memiliki warna. Kemudian mekanik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mekanik ini bekerja di bengkel. Mekanik dengan penjualan, ini pastinya mekanik terdaftar ketika melakukan transaksi penjualan. Kemudian penjualan dan bengkel. Penjualan ini dilakukan oleh bengkel. Kemudian penjualan dan kendaraan. Ini penjualan terdiri dari kendaraan. Pastinya di dalam transaksi di dalam transaksi penjualan tentunya ada kendaraan yang diinputkan atau dicantumkan. Kemudian penjualan dan pemilik kendaraan. Penjualan memuat dari nama atau dari pemilik kendaraan itu sendiri. Kemudian penjualan dimuat di detail penjualan karena penjualan ini tentunya pasti ada detailnya sendiri. Jadi penjualan dimuat di detail penjualan agar lebih dicantumkan lagi. Kemudian untuk part ini dimiliki oleh kendaraan. Part tentunya memiliki jenis part. Dan part ini tentunya dalam transaksi pasti ada di detail penjualan. Kemudian jenis part, tentunya jenis part memiliki sebuah part atau beberapa part.
Kemudian pemilik kendaraan dan penjualan. Ini pemilik kendaraan ini memuat penjualan. Kemudian pemilik kendaraan memiliki kendaraan. Kemudian detail penjualan memuat penjualan. Untuk selanjutnya yaitu merek. Merek tentunya memiliki kendaraan atau sebaliknya kendaraan memiliki merek. Warna memiliki untuk merek ini dimiliki kendaraan. Begitu juga dengan warna. Nah, untuk yang soal nomor 2 yaitu tentang setiap relationship tentukan optionality yang terlibat. Yang pertama yaitu relationship bengkel dan mekanik. Untuk optionality bengkel ini tidak wajib karena bengkel ini tidak harus mencatat mekanik. Misalnya ada bengkel baru yang datanya ini sudah masuk ke database, tetapi bengkel tersebut masih belum memiliki mekanik. Optionality mekaniknya itu wajib karena setiap mekanik sudah pasti atau tercatat di bisnis proses bengkel. Ketika mencatat transaksi, tentunya harus mencantumkan nama mekanik itu sendiri. Yang kedua, relationship bengkel dan penjualan. Nah, untuk optionality bengkel ini wajib karena setiap bengkel ini harus mencatat transaksi penjualan di dalam bisnis proses bengkel. Ketika melakukan transaksi, penjualan harus mencantumkan nama bengkel itu sendiri. Optionality penjualan ini tidak wajib. Kenapa? Karena penjualan ini tidak harus mencatat identitas bengkel secara rinci. Kemudian yang ketiga yaitu relationship mekanik dan penjualan. Untuk optionality mekanik ini wajib karena setiap melakukan suatu servis, data mekanik akan tercantum atau tercatat di data penjualan. Kemudian optionality penjualan ini tidak wajib karena semua transaksi atau penjualan belum tentu melibatkan mekanik. Yang keempat yaitu relationship penjualan dan pemilik kendaraan. Optionality penjualan ini wajib karena setiap penjualan harus memuat keterangan pemilik atau data pemilik kendaraan. Ketika ingin menambahkan data penjualan baru, harus mencantumkan pemilik kendaraan itu sendiri. Kemudian optionality pemilik kendaraan ini tidak wajib karena pemilik kendaraan diperbolehkan memuat atau tidak sama sekali memuat penjualan. Yang kelima yaitu relationship penjualan dan kendaraan. Optionality penjualan ini wajib karena semua penjualan atau transaksi melibatkan kendaraan, terutama ketika kendaraan itu sedang diservis. Kemudian optionality kendaraan ini tidak wajib karena setiap kendaraan belum tentu masuk ke transaksi ke penjualan karena bisa saja kendaraan tersebut milik mekanik atau bukan milik pemilik kendaraan tersebut. Yang keenam yaitu relationship penjualan dan juga detail penjualan. Nah, untuk optionality penjualan ini tidak wajib karena penjualan tidak harus dimuat atau belum tentu termuat di detail penjualan karena bisa saja kondisi tidak dalam melakukan transaksi. Untuk optionality detail penjualan sendiri itu wajib karena setiap instan pada entity detail penjualan sudah pasti memuat penjualan banyaknya nota selama proses transaksi di bisnis bengkel tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu relationship part dan juga jenis part. Untuk
optionality parts ini wajib karena part harus tercantum juga itu jenisnya. Sedangkan optionality jenis part ini tidak wajib karena jenis part ini tidak harus ada partnya. Yang kedelapan yaitu relationship kendaraan dan juga pemilik kendaraan. Nah, untuk optionality kendaraan ini tidak wajib karena bisa saja kendaraan tersebut bukan punya pemilik kendaraan itu. Kemudian optionality pemilik kendaraan itu wajib karena kendaraan pasti memiliki pemilik kendaraan itu sendiri. Kemudian yang kesembilan yaitu relationship kendaraan dan juga merek. Untuk optionality kendaraan ini wajib. Kenapa? Karena kendaraan pasti mempunyai merek yang berbeda-beda. Untuk optionality merek ini tidak wajib karena pada database belum tentu terdapat merek yang relevan dengan kendaraan yang sedang ditransaksikan. Untuk yang terakhir atau yang ke-10 yaitu relationship kendaraan dan juga warna. Sama seperti relationship antara kendaraan dan merek, optionality kendaraan ini wajib karena kendaraan pasti mempunyai warna. Sedangkan optionality warna ini tidak wajib karena pada database belum tentu terdapat warna yang relevan dengan kendaraan yang sedang ditransaksikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu menuju ke soal nomor 3, yaitu untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Untuk yang pertama yaitu relationship bengkel dan juga mekanik, di mana cardinality-nya ini one to many. One di sisi bengkel, many di sisi mekanik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena satu bengkel ini memiliki beberapa atau banyak montir atau mekanik yang bekerja di sana. Yang kedua yaitu relationship bengkel dan juga penjualan, di mana cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi bengkel dan many di sisi penjualan. Mengapa? Karena setiap proses transaksi penjualan harus menyertakan data bengkel di nota transaksi. Yang ketiga yaitu relationship mekanik dan juga penjualan, di mana cardinality-nya yaitu one to many, di mana one di sisi mekanik dan many di sisi penjualan. Mengapa hal ini terjadi? Karena setiap pencatatan transaksi penjualan tentu menyertakan data mekanik yang bekerja di bengkel tersebut. Karena misalnya dalam suatu service pasti ada satu mekanik yang bekerja atau yang melakukan proses tersebut. Jadi one di sisi mekanik. Kemudian yang kelima yaitu relationship penjualan dan juga pemilik kendaraan, di mana cardinality-nya yaitu one to one, di mana one di sisi penjualan dan juga one di sisi pemilik kendaraan. Mengapa? Karena satu pemilik kendaraan ini hanya bisa mendapat atau memiliki satu nota penjualan dari entiti penjualan. Jadi, pemilik kendaraan ketika melakukan servis atau jasa servis di bengkel itu pasti mempunyai satu nota penjualan atau nota transaksi yang ada. Kemudian yang kelima yaitu yang keenam relationship penjualan dan juga kendaraan, di mana cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi kendaraan dan many di sisi penjualan. Mengapa? Karena dalam satu kendaraan ini terdapat beberapa atau banyak jenis rincian transaksi. Misal, di dalamnya terdapat beberapa parts yang diservis. Kemudian yang ketujuh yaitu relationship penjualan dan juga detail penjualan, di mana untuk cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi penjualan, many di sisi detail penjualan. Mengapa? Karena beberapa atau banyak detail sudah pasti memuat setiap instan nota dari penjualan selama
proses terjadinya transaksi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu relationship part dan juga part, di mana untuk cardinality-nya yaitu one to many. Untuk one ini di sisi part dan many ini di sisi jenis part. Mengapa? Karena satu part bisa terdapat banyak jenis part yang ada. Jadi satu part ini pasti mempunyai beberapa jenis part. Kemudian relationship kendaraan dan juga pemilik kendaraan, di mana cardinality yang ada atau yang terjadi yaitu one to one, di mana one di sisi kendaraan dan juga one di sisi pemilik kendaraan. Mengapa hal ini terjadi? Karena satu kendaraan ini tentunya atau pasti dimiliki oleh satu pemilik kendaraan. Kemudian relationship kendaraan dan juga warna. Untuk cardinality-nya sendiri yaitu one to many, di mana one ini di sisi warna, many ini di sisi kendaraan. Karena satu warna ini dapat diisi banyak kendaraan. Jadi ketika melakukan misal dalam proses servis ada beberapa kendaraan, itu pasti misal warnanya sama, cuma bisa diisi atau bisa terjadi di banyak kendaraan atau terdapat di banyak kendaraan. Sama halnya juga dengan relationship kendaraan dan juga merek, di mana cardinality-nya yaitu one to many juga. Untuk one di sisi merek dan many ini di sisi kendaraan. Mengapa? Alasannya yaitu sama dengan relationship kendaraan dan juga warna. Karena satu merek ini terdapat berbagai jenis kendaraan. Kemudian lanjut untuk soal yang keempat, yaitu membuat IRD. Nah, ini saya sudah membuat contoh IRD yang ada, di mana bengkel ini tentunya bengkel ini memiliki mekanik, dan mekanik ini dapat atau bekerja di bengkel itu sendiri. Kemudian bengkel dan juga penjualan. Bengkel ini melakukan penjualan, dan penjualan ini dilakukan di bengkel. Sama halnya dengan mekanik dan juga penjualan. Mekanik ini menangani penjualan, dan penjualan ini ditangani oleh mekanik. Kemudian untuk penjualan dan juga kendaraan ini ditangani oleh penjualan, dan penjualan ini menangani kendaraan. Kemudian penjualan dan juga pemilik kendaraan ini, untuk penjualan sendiri ini memuat satu pemilik kendaraan, dan pemilik kendaraan ini termuat di satu penjualan. Kemudian penjualan ini memuat di detail penjualan, sedangkan detail penjualan ini termuat di penjualan. Kemudian untuk kendaraan dan juga pemilik kendaraan, di mana kendaraan ini dimiliki oleh pemilik kendaraan, sedangkan pemilik kendaraan ini memiliki kendaraan. Kendaraan dan juga merek ini tentunya kendaraan memiliki merek, dan merek ini dimiliki oleh kendaraan. Begitu juga dengan kendaraan dan warna. Kendaraan memiliki warna, dan warna dimiliki kendaraan. Kendaraan dan parts. Kendaraan ini memiliki part, dan part ini dimiliki oleh kendaraan. Untuk part dan jenis part ini, part ini memiliki jenis part, dan jenis part ini dimiliki oleh part. Kemudian lanjut untuk soal nomor 5, yaitu membaca relationship dengan ERDS. Nah, untuk yang pertama yaitu relationship bengkel dan juga mekanik.
Jadi, bengkel ini bisa memiliki satu atau beberapa mekanik di dalamnya. Untuk setiap mekanik harus menjadi milik dari satu dan hanya satu bengkel tersendiri. Kemudian, relationship bengkel dan penjualan. Bengkel ini harus memiliki penjualan. Tentunya pasti di dalam bisnis itu tentunya ada proses penjualan atau transaksi penjualan. Kemudian, penjualan ini bisa dimiliki oleh satu bengkel. Nah, untuk selanjutnya yaitu relationship mekanik dan juga penjualan. Mekanik ini bisa melakukan penjualan. Setiap transaksi penjualan jasa servis ini dilakukan oleh mekanik. Kemudian relationship penjualan dan juga pemilik kendaraan, di mana satu penjualan ini harus menjadi milik dari satu dan hanya satu pemilik kendaraan. Kemudian satu pemilik kendaraan ini harus menjadi milik dari satu dan hanya satu penjualan. Kemudian relationship antara penjualan dan juga kendaraan, di mana setiap penjualan ini harus mencantumkan kendaraan itu atau kendaraan yang sedang diproses jasa servis. Setiap kendaraan ini bisa dicantumkan ke dalam transaksi penjualan. Nah, untuk selanjutnya yaitu relationship penjualan dengan detail penjualan, di mana setiap penjualan ini bisa dimuat di satu atau beberapa detail penjualan. Setiap instance pada detail penjualan hanya memuat satu nomor nota dari penjualan. Kemudian relationship part dan jenis part, di mana setiap satu parts ini memiliki satu atau beberapa jenis part. Sedangkan setiap jenis part ini bisa dimiliki banyak part. Jadi satu part ini dapat memiliki atau turunan dari jenis-jenisnya itu bisa satu atau lebih. Kemudian relationship kendaraan dengan pemilik kendaraan, di mana setiap satu kendaraan ini tentunya dimiliki oleh satu pemilik kendaraan. Setiap pemilik kendaraan memiliki satu kendaraan. Kemudian relationship kendaraan dan merek. Nah, relationship kendaraan dan juga merek ini, setiap kendaraan pasti mempunyai merek tersendiri. Setiap merek dimiliki oleh banyak kendaraan. Kemudian yang terakhir yaitu relationship kendaraan dan juga warna. Tentunya alasannya ini sama dengan relationship kendaraan dan juga merek, di mana setiap kendaraan pasti memiliki warna tersendiri. Untuk setiap warna ini dimiliki oleh banyak kendaraan. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas mengenai studi kasus bengkel. Lanjutan dari tugas minggu lalu, karena di sini saya ada tambahan sedikit dari penjelasan saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata maupun dalam hal menjelaskan berbagai soal yang ada. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.